Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, khususnya untuk kelas 7. Kali ini kita akan masuk ke materi persamaan linear satu variabel. Ini materi baru ya. Tolong perhatikan dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku catatan kalian dan catat materi ini dengan rapi. Kemudian untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Misal, langsung saja kita menuju ke materi. Nah, di sini akan Ibu jelaskan beberapa pengertian tentang kalimat terbuka, variabel, dan konstanta. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat diketahui nilai kebenarannya, sedangkan variabel atau pengubah adalah lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Biasanya variabel itu ditulis dengan X atau Y atau M atau N atau P atau Hi, tergantung soalnya dia menuliskan dengan huruf apa. Kemudian konstanta adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu. Nah, seumpamanya ada angka 2x, berarti ini x-nya ini adalah variabel. Nah, 2-nya ini adalah konstanta. Seperti itu penjelasan singkat tentang kalimat terbuka, variabel, dan konstanta. Nah, persamaan linear satu variabel. Contohnya di sini adalah Novi membeli 10 buah permen. Di sini ada 10 buah permen dari sebuah warung yang ada di dekat rumahnya. Sampai di rumah adik-adiknya Putih, Lades, dan Hanifah meminta permen tersebut sehingga permen Siti sekarang tinggal 4 buah. Ubahlah cerita tersebut ke dalam kalimat terbuka dalam matematika. Nah, tadi kan permennya 10, terus diminta 3 adiknya. Adiknya ini mintanya berapa? Terus meminta permen tersebut hingga permen Siti sekarang tinggal 4 buah. Nah, di sini permasalahan ini coba kalian pecahkan dengan mencari sumber di internet atau di buku paket yang sudah kalian terima. Coba kalian baca, kalian pahami dan pecahkan kasus ini. Ini kasus untuk pretest kalian di materi ini. Kemudian ada kalimat seperti ini. Pada kalimat berikut, X plus 5 sama dengan 12. Belum dapat mengatakan kalimat itu benar atau salah, sebab nilai X belum diketahui. Bila lambang X diganti dengan lambang bilangan cacah, barulah itu dapat dikatakan kalimat itu benar atau salah. Jika X diganti dengan 3, kalimat itu bernilai salah. Karena kalau 3 plus 5, kan X-nya diganti 3 nih. X-nya diganti 3. Kalau 3 plus 5, 12, kan salah. Tetapi bila X diganti 7, maka kalimat itu bernilai benar. Nah, kalau X-nya diganti 7 plus 5 sama dengan 12. Berarti dia benar karena X-nya diganti 7. Kalimat itu bernilai benar. Lambang X dapat pula diganti menggunakan huruf-huruf kecil dalam abjad lainnya. Sehingga contohnya gini, A plus 5 sama dengan 12. X-nya bisa diganti A, bisa diganti Y plus 5 sama dengan 12, bisa diganti Z plus 5 sama dengan 12. Nah, ini variabelnya ini bisa diganti-ganti dengan dituliskan dengan huruf kecil, diganti dengan abjad lain pun tidak apa-apa. Nah, di sini dijelaskan X plus 5 plus 12 termasuk kalimat terbuka, ininya kalimat salah, dan ini kalimat yang benar. Huruf X pada X plus 5 sama dengan 12 disebut variabel. Nah, ini disebut variabel X-nya ini, sedangkan 5 dan 12 disebut dengan konstanta. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalau X itu adalah variabel atau berubah, sedangkan angkanya yang terdapat di situ adalah konstanta. Selanjutnya, contoh. Kalimat terbuka X plus 13 plus 17. Peubahnya X, konstantanya 13 dan 17. Catatannya, kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung satu atau lebih variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi kalau sebenarnya
X plus 13 plus 17 plus 5Y. Ini kan ada variabelnya 2 nih, X sama Y. Ini juga termasuk kalimat terbuka. Kita belum tahu kebenarannya ini benar atau salah, kecuali nanti variabelnya ini kita ganti dengan bilangan cacah atau bilangan bulat sehingga membentuk suatu kalimat yang benar. Pengertian persamaan linier satu variabel atau PLSV. Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat satu, sehingga cuma punya kalau X saja, kalau Y aja, kalau A aja. Bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah AX plus B plus C. Ini bentuk umumnya. Nah, ini variabelnya X ya. A, B, C-nya ini konstanta. Dengan A tidak sama dengan 0, X disebut variabel atau berubah. Semua suku di sebelah kiri tanda sama dengan disebut ruas kiri. Jadi di sini ruas kiri. Dan suku di sebelah kanan tanda sama dengan adalah ruas kanan. Nah, jadi pembatasnya adalah tanda sama dengan ini. Nah, sebagai contoh, X min 4 sama dengan 0, 5X plus 6 sama dengan 16. Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung satu atau lebih variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Contoh lagi, X plus 2 sama dengan 5, P plus 1 sama dengan 7, sehingga X dan P disebut variabel. Jika X dan P diganti dengan suatu bilangan atau angka, maka kalimat matematika terbuka tersebut merupakan suatu pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Jika X dalam kalimat terbuka diganti dengan nilai X sama dengan 3, maka X plus 2 menjadi 3 plus 2 sama dengan 5. Merupakan pernyataan benar. Dan jika diganti dengan nilai X sama dengan 1, maka X plus 2 sama dengan 5 menjadi 1 plus 2 sama dengan 5. A merupakan pernyataan salah. Nah, yang benar tadi, kalau semuanya ini kan X plus 2 sama dengan 5. Nah, kita ganti X-nya berapa? Berarti X-nya yang benar, kalau X-nya diganti 3, berarti 3 plus 2 sama dengan 5. Ini bernilai benar. Tapi kalau kan ini X-nya diganti 3, kalau X-nya diganti 1, berarti X plus 2 sama dengan 5. Berarti 1 plus 2 sama dengan 5. Berarti kan salah. Nah, ini cara. Jadi kalimat terbuka itu bisa benar jika kita mengganti variabelnya itu dengan angka yang benar. Dan dia bisa bernilai salah jika kita ganti variabelnya ini dengan angka yang salah. Selanjutnya, menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Himpunan penyelesaian atau HP adalah himpunan dari penyelesaian satu persamaan. Ada dua cara untuk menentukan penyelesaian dari himpunan penyelesaian dari suatu persamaan linier satu variabel, yaitu substitusi atau mencari persamaan yang ekuivalen. Suatu persamaan dapat dinyatakan ke dalam persamaan yang ekuivalen dengan cara menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. 2. Mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan bukan 0 yang sama. Dan menambah atau mengurai kedua ruas kiri dengan bilangan yang sama. Contohnya, carilah penyelesaian dari X plus 10 sama dengan 5. Ini kita pakai cara yang pertama ya. Pakai cara yang pertama ini. Cara penyelesaian dari X plus 10 sama dengan 5. Hal pertama yang harus kita selesaikan adalah bagaimana menghilangkan angka 10 dengan menambahkan lawan dari angka 10, yaitu negatif 10. Sehingga X plus 10 sama dengan 5. Nah, biar angka 10-nya tuh hilang, berarti dikurangi berapa? Dikurangi 10. Nah, kalau ruas kiri dikurangi 10, maka ruas kanan juga dikurangi 10. Sehingga X sama dengan, ini kan 10 kurangi 10 habis, tinggal X. Tinggal X kan, 5 kurangi 10 min 5. Sehingga X sama dengan negatif 5. Nah, ini X-nya sama dengan negatif 5 nih hasilnya ya. Ini hasilnya. Kemudian, carilah penyelesaian dari 2X min 5 sama dengan 11. Kita hilangkan dulu min 5-nya, berarti ditambah 5. 2X min 5 ditambah 5. Kalau ruas kiri ditambah 5, maka ruas kanan juga ditambah 5.
Sehingga di sini 2X sama dengan 16. Nah, biar tinggal X-nya aja, berarti dibagi berapa? Dibagi 2. Berarti kalau ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan juga dibagi 2. Sehingga X-nya tinggal berapa? Biar nggak bingung, kita ke sini ya. 2 bagi 2 kan 1, berarti X sama dengan 16 dibagi 2 berapa? 8. Sehingga X-nya 8. Sama dengan cara yang sini. 2X plus min 5 plus 5 sama dengan 11 per 5. 2X sama dengan 16. X sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Atau kalian juga bisa menghitungnya seperti ini. Kan ini tadi udah 2X sama dengan 16. Ini dipindah ruas. X sama dengan 16 dibagi 2. X sama dengan 8. Kalau dipindah ruas tuh kali menjadi bagi. Kalau bagi menjadi kali. Seperti itu. Selanjutnya, mengalihkan atau membagi kedua ruas kanan kiri dengan bilangan yang sama. Suatu PLSV dinyatakan ekuivalen atau sama apabila kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Tentukan penyelesaian dari 2X sama dengan 6. Nah, ini menggunakan cara yang kedua ya. Ini menggunakan cara yang kedua. Nah, kalikan kedua ruas dengan penyebutnya. Nah, sehingga ini 2X per 3 kali 3 sama dengan 6 kali 3. Ini kan habis nih. Tinggal 2X sama dengan 6 kali 3, 18. Sehingga kemudian dibagi dengan yang biar 2-nya hilang. Berarti ini dibagi 2, juga dibagi 2. Sehingga X-nya sama dengan 9. Seperti itu. Contoh selanjutnya, X plus 7 sama dengan 13 dan 6 min 2X sama dengan 2. Kedua kalimat atau contoh tersebut disebut dengan persamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan sama dengan. Nah, contoh di sini kan ada. Oke, kita coba selesaikan contoh yang di atas dulu ya. Kita selesaikan. Kalau di sini X plus 7 sama dengan 13. Maka X-nya sama dengan 13 kurangi 7. Atau kalau kalian bingung, biar 7-nya hilang ini tadi, biar 7-nya hilang berarti X plus 7 kurangi 7 sama dengan 13 kurangi 7. Karena kalau ruas kiri dikurangi 7, maka ruas kanan juga dikurangi 7. Sehingga X sama dengan 13 kurangi 7. Hasilnya adalah 6. Di sini hasilnya adalah 6. X-nya 6. Nomor 2, 6 min 2X sama dengan 2. Sehingga kalau di sini kita harus hilangkan 6-nya dulu. Berarti 6 min 2X min 6 sama dengan 2. Sehingga 6 kurangi 6 habis. Ini kan berarti sama juga di sini dikurangi 6. Karena di sini kurangi 6, maka di sini juga kurangi 6. Sehingga di sini min 2X sama dengan 2 kurangi 6 min 4. Sehingga min 2X-nya ini juga dibagi 2 sama dengan min 4-nya juga dibagi 2. Biar jadi X, maka di sini min 2, min 2. Karena apa? Min 2 dibagi min 2 sama dengan X, sama dengan min 4 dibagi min 2 sama dengan 2. Sehingga X-nya adalah 2. Nah, selanjutnya adalah tentukan persamaan dari 3X min 2 sama dengan 4. Nah, 3Y min 2 sama dengan 4. Nah, cara yang lebih cepat adalah 3Y sama dengan 4 plus 2. Ini dipindah ruas. Kalau pindah ruas negatif jadi positif. Sehingga 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 dibagi 3. Ini kan perkalian. Kalau dipindah ruas jadi pembagian. Sehingga Y sama dengan 2. Seperti itu cara penyelesaiannya.
Selanjutnya, persamaan yang ekuivalen. Persamaan yang ekuivalen adalah persamaan-persamaan yang memiliki himpunan penyelesaian sama jika pada persamaan tersebut dilakukan operasi tertentu. Suatu persamaan yang ekuivalen dinotasikan dengan tanda. Sebagai contoh, penyelesaian PLSV dengan menggunakan lawan dan kebalikan bilangan. Contohnya seperti ini. Nah, nih ada kayak gini nih. Berarti kita kalikan dulu ya. 3x plus 4 sama dengan 6x min 2. Sehingga di sini 9x plus 12. Kok bisa? Ini kali ini 3 kali 3 9x. X-nya tetap 3 kali 4 12 sama dengan 6 kali x 6x. 6 kali min 2 min 12. Nah, kita pindah yang x sama dengan yang x, yang y sama dengan yang y. Sehingga di sini 9x min 6x. Nah, ini yang pindah ruas sama dengan min 12. Min 12. Nah, ini kalau dipindah ruas kan jadi negatif. Ini kalau dipindah ruas juga jadi negatif. Sehingga 9 dikurangi 6, 3x sama dengan min 24. Sehingga x-nya min 24 dibagi 3. Sehingga x sama dengan 8 tapi negatif. Sehingga HP-nya atau himpunan persamaannya sama dengan negatif 8. Seperti itu cara penyelesaian. Nah, di sini disebutkan ada beberapa contoh soal. Coba kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, kalau 5x berarti 5x sama dengan 25. Sehingga x-nya sama dengan 25 dibagi 5. X-nya sama dengan 25 dibagi 5. Hasilnya 5 ya. Sehingga HP-nya adalah 5. Kemudian 2x plus 3 sama dengan 11. Sehingga 2x sama dengan 11 kurangi 3. 2x sama dengan 11 kurangi 3 berapa nih? 11 kurangi 3 adalah 8. Sehingga x adalah 8 dibagi 2. X-nya adalah 4. Sehingga HP-nya adalah 4. HP itu apa? Himpunan penyelesaian. Selanjutnya, 15x min 10 sama dengan 35. Berarti 15x sama dengan 35 ditambah 10. Kok bisa plus? Karena dipindah ruas jadi plus. Karena di sini min sama dengan 15x sama dengan 45. X-nya 45 dibagi 15. X sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3. Hanya dikasih tanda titik 3 seperti ini. Yang terakhir, kita jadikan satu ya. 5x min 9x sama dengan min 23 ditambah 7. Ini kan negatif, definisinya jadi positif. Ini positif, definisinya jadi negatif. Berarti di sini negatif 4. Sama dengan 23 kurangi 7. Berapa? 16. Negatif 16. Karena kamu punya hutang 23, kamu bayar dengan 7. Sehingga X-nya adalah negatif 16 dibagi negatif 4 sama dengan 4. Sehingga HP-nya adalah 4. Nah, begini cara penyelesaian soalnya. Ibu harap kalian paham dan bisa mengerti dengan sangat-sangat jelas. Selanjutnya, untuk soal latihan, di sini ada beberapa soal. Coba kalian kerjakan di buku catatan kalian. Kalian tulis ulang soalnya, kemudian kerjakan dengan cara kalian. Dan apabila masih banyak yang kurang paham, kalian bisa WA Bu Ceria atau telepon Bu Ceria, itu akan membalasnya. Ada banyak soal di sini untuk kalian latihan. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bertemu di sekolah kembali untuk belajar bersama. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.